Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kabupaten Bekasi. Pagi. Kabupaten Bekasi berani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Haji Charwinda MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Seksi, Bapak Ibu Kabid, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah yang hadir sudah 1000 ya, sudah 1000. Terima kasih, mohon tidak lab karena nanti masuknya susah. Kapasitas kita hanya 1000. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu hadir terkait dengan undangan persiapan PTMT Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Perlu saya sampaikan bahwa di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021, alhamdulillah artinya pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembinaan dari Bapak Kepala Dinas, selanjutnya tanya jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Charwinda MSI. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Kepala Bidang GTK, yang saya hormati rekan-rekan para Kepala Seksi dan unsur pelaksana Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu Korwil se-Kabupaten Bekasi, Bapak dan Ibu pengawas dan penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Ibu para kepala sekolah SMP, SD, TK dan PAUD, baik negeri maupun swasta yang bisa ikut hadir di dalam acara pada pagi hari ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan inayahnya kita semua telah begitu banyak nikmat yang telah kita terima, khususnya barangkali nikmat sehat yang pada hari ini bisa jadi saudara kita, kawan kita tidak mendapatkan nikmat sehat yang kita rasakan sebagaimana pada hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta semua para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sengaja hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian, walaupun juga kita baru bisa bertemu menggunakan Zoom meeting melalui daring, tetapi mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kita harapkan tidak terhalang oleh situasi, oleh keadaan, dan bisa jadi sampai terus ke depan komunikasi dengan menggunakan teknologi adalah satu keniscayaan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang kita miliki untuk terus bekerja, untuk terus melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang diberikan amanah mengemban tugas di bidang pendidikan. Ibu sekalian mungkin sudah mendengar atau juga sudah membaca di media cetak elektronik berkaitan dengan kondisi PPKM hari ini. Artinya kemarin tanggal 24
Presiden sudah menyampaikan, sekaligus juga Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan ketetapan bahwa alhamdulillah Jabodetabek dan di dalamnya adalah Kabupaten Bekasi itu kita mengalami penurunan level. Ya, nggak tahu namanya naik atau turun, yang pasti dari level 4 menjadi level 3. Dan kalau kita baca di dalam ketentuan bahwa bagi kabupaten kota yang masuk dalam level 3 itu dapat dimungkinkan di dalam urusan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, ini yang ingin kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan bagaimana di Kabupaten Bekasi. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kita sambil menunggu ketetapan dari Pak Bupati yang notabene-nya akan berdiskusi dengan seluruh Forkompinda atau juga Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi, karena memang di dalam menetapkan level di Bekasi sudah level 3, menyangkut berbagai aspek, tidak hanya menyangkut masalah pendidikan, tetapi juga di dalamnya berkaitan aspek ekonomi dan aspek sosial lainnya. Dalam karena itu, saya berpendapat bahwa Dinas Pendidikan, karena memang di dalamnya pada ketentuan level tersebut mengatur berkaitan aspek pendidikan, kita harus atau juga mengambil langkah-langkah persiapan di dalam rangka kita mengantisipasi syukur-syukur ketetapan yang diambil oleh Forkompinda sekaligus Pak Bupati di Kabupaten Bekasi linier atau juga sejalan dengan ketetapan dari Menteri Dalam Negeri. Tentunya barangkali apapun nanti yang diputuskan sudah mempertimbangkan berbagai hal aspek dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan persiapan tersebut, pada hari ini sengaja saya melakukan rapat Zoom meeting ini bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan bersama 4 menteri, sekaligus juga mungkin yang sering disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, ya, itu selalu mengatakan bahwa yang menjadi acuan adalah ketetapan atau keputusan bersama 4 menteri, di mana di dalamnya mengatur tentang bagaimana persiapan-persiapan atau juga sarana apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah ketika kita masuk pada waktu atau juga masuk dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas. Dulu di tahun 2020 kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah bahkan simulasi masing-masing sekolah di dalam rangka persiapan ketika pembelajaran tatap muka di masa pandemi kita jalankan. Dan sekarang namanya berubah menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan ketentuan itu, sekolah harus mempersiapkan namanya daftar periksa. Nah, saya di dalam rangka mengantisipasi atau juga mempersiapkan, mudah-mudahan terus Kabupaten Bekasi trennya turun, kondisi COVID-nya menjadi membaik gitu. Jadi yang terpapar menjadi sedikit, yang sakit menjadi banyak, yang sembuh, yang sehat gitu. Dan pada akhirnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan COVID-19 di Kabupaten Bekasi mungkin lebih idealnya hilang. Nah, tetapi mungkin itu juga memerlukan proses dan kerja keras dari kita semua, termasuk kita di dalamnya, ya, masyarakat Bekasi, untuk terus tetap menjalankan protokol kesehatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah nanti. Jadi jangan sampai karena kita turun level dari level 4 menjadi level 3, artinya ada perbaikan kondisi, tetapi karena kita lalai, karena kita tidak lagi menggunakan protokol kesehatan dalam semua aktivitas di luar, kemudian juga kerumunan segala macam, kemudian juga mengabaikan kita cuci tangan dan tidak menggunakan masker, ujung-ujungnya kita kembali kepada posisi kita level 4. Sehingga harapan kita khususnya di dunia pendidikan untuk bisa bertatap muka anak-anak kita dalam proses pembelajaran yang menjadi lama lagi gitu ya. Jadi ini barangkali menjadi perhatian kita bersama. Jadi perkembangan aktivitas pendidikan kita di masa pandemi COVID-19 sangat-sangat tergantung dari bagaimana perilaku masyarakat kita Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu juga pada kesempatan ini saya ingin menghimbau
sekaligus juga mengajak kepada kita semua untuk menjadi contoh. Berikan sosialisasi, berikan edukasi kepada masyarakat kita untuk terus menjaga kesehatannya, untuk terus berperilaku pola sehat, untuk terus melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan dalam semua aktivitas, khususnya aktivitas di luar. Ya, oke Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus barangkali rekan-rekan dari Korwil, pengawas dan penilik yang menjadi nanti sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan untuk bisa membantu, sekali lagi untuk bisa membantu Dinas Pendidikan di dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi berkaitan dengan daftar periksa yang sudah disiapkan oleh masing-masing sekolah. Jadi saya pengen mengingatkan kepada teman-teman para kepala sekolah baik negeri maupun swasta, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah baik negeri maupun swasta, ya tolong penuhi kewajibannya di dalam menyiapkan daftar periksa. Nah, oleh karena itu, saya sengaja pada hari ini menghadirkan seluruh kepala sekolah baik negeri maupun swasta, SMP, SD, dan TK maupun PAUD. Sekaligus juga saya menghadirkan Korwil, Orwas, pengawas, dan penilik, sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman dalam rangka kita mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Yang insya Allah barangkali nanti tinggal menunggu barangkali izin dari Pak Bupati. Nah, dalam proses itu, di dalam rangka kita validasi berkaitan dengan daftar periksa, saya mintakan kepada Korwil, pengawas dan penilik untuk melaksanakan kunjungan ke setiap sekolah, ya, dengan membawa berita acaranya nanti disiapkan. Jadi berita acara sudah kita siapkan, kemudian nanti ada penandatanganan baik kepala sekolah maupun juga dari petugas, apakah itu Korwil, apakah itu penilik atau juga pengawas yang datang ke sekolah. Jadi kepada sekolah semuanya yang barangkali alat-alatnya masih ada di gudang, mohon untuk segera dipersiapkan. Ya, apa itu yang akan dilihat sebagaimana dalam ketentuan di dalam ketentuan kesepakatan 4 menteri itu yang namanya data periksa itu kurang lebih ada 11. Yang pertama adalah toilet. Ya, semua sekolah harus tersedia toilet yang bersih. Sekali lagi, semua sekolah harus tersedianya toilet yang bersih. Ingat ini, para korwas, para korwil, dan orang siapapun yang ditugaskan ke sekolah, dilihat. Saya tidak mau main-main, yang merasa toiletnya tidak bersih dibersihkan dalam rangka persiapan kita untuk tatap muka. Kedua adalah wastafel. Wastafel adalah merupakan bagian terpenting dalam protokol kesehatan. Yang salah satunya adalah mencuci dengan sabun di dalam air yang mengalir. Semua sekolah harus menyiapkan wastafel. Saya melihat beberapa sekolah sudah menyiapkannya di depan kelas masing-masing. Bagi yang tidak menyiapkan, segera menyiapkan. Dalam rangka kita persiapan, mudah-mudahan kalau Forkompinda Kabupaten Bekasi mengizinkan kita untuk melakukan tatap muka, kita akan jalankan. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap sekolah harus memiliki termogan. Nah, sekarang bahkan ada yang lebih canggih lagi, tidak hanya dipegang gitu, tetapi kita tinggal berdiri di depannya, kemudian ada ukuran cara mengukur suhunya. Yang pasti sekolah harus menyiapkan alat pengukur suhu. Ya, sekali lagi sekolah harus menyiapkan alat pengukur suhu. Karena apa? Karena nanti di dalam SOP, mungkin insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kita juga akan Zoom meeting lagi dengan melibatkan Satgas COVID-19, sekaligus juga nanti akan dipresentasikan tentang bagaimana dari semenjak anak datang sampai dengan pulang kembali, termasuk aktivitas di kelas dan aktivitas di sekolah. Dan nanti dalam waktu tidak terlalu lama, kita akan melakukan Zoom meeting kembali dengan memperlihatkan persentase SOP, dengan ditampilkan oleh masing-masing bidangnya, SMP nanti seperti apa, berapa lama, kemudian SD misalkan bagaimana, berapa lama juga di kelas, termasuk TK dan PAUD. Ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan persiapan daftar periksa hari ini.
Kenapa? Karena memang kita pengen bahwa nanti setelah rapat ini, Korwil segera berkoordinasi dengan pengawas dan penilik di wilayah kerjanya. Kemudian berbagi tugas, ya, berbagi tugas saya kasih waktu 1 minggu untuk bisa menyelesaikan semua pemeriksaan daftar periksa yang ada di sekolah. Sekali lagi, nanti setelah saya bacakan semua apa yang disiapkan oleh sekolah, Korwil, kemudian pengawas dan penilik sudah harus mulai berbagi tugas di wilayah kerjanya, dan saya berikan waktu 1 minggu untuk bisa menyelesaikan semua validasi terhadap daftar periksa yang ada di sekolah yang ada wilayah kerjanya. Apalagi setelah alat pengukur suhu, berikutnya adalah sabun tangan. Jadi di tempat wastafel harus disiapkan sabun tangan. Ya. Kemudian yang kelima adalah visil. Jadi kalau misalkan sekolah, ada beberapa sekolah yang sudah menyiapkan visil untuk anak-anak sebagai bahan inventaris, boleh. Tetapi paling tidak minimal adalah masker. Ya. Kita dari kemarin sudah mempersiapkan dana BOS untuk bisa digunakan untuk alat-alat kesehatan seperti visil dan masker. Kemudian yang ketujuh adalah disinfektan. Jadi nanti dalam SOP juga dijelaskan setelah anak-anak masuk di season pertama atau juga di shift yang pertama, kemudian kelas akan disemprot dengan disinfektan. Ya, kan itu disinfektan harus tersedia di sekolah. Kemudian hand sanitizer. Jadi di kelas juga disiapkan hand sanitizer. Kemudian yang berikutnya adalah hand sprayer. Jadi yang tadi saya katakan setiap season, ketika anak sudah keluar, kemudian mau masuk di season yang kedua, misalkan atau shift yang kedua, kelas harus disemprot dengan disinfektan. Ini alatnya juga tersedia. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah salah satu poin yang paling penting di dalam rangka persiapan, kita sudah menganjurkan juga terdahulu bahwa semua GTK harus sudah divaksin. Ya, bahkan sekarang kita sedang atau sudah mengusulkan juga ke Dinas Kesehatan, mungkin kita tinggal nunggu jadwalnya saya sambil berjalan, bahwa anak-anak kita yang di atas 12 tahun juga dibolehkan untuk divaksin. Dan kita sudah sampaikan permohonannya kepada Dinas Kesehatan, mungkin nanti melalui puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah. Saya juga sudah mendengar di beberapa sekolah itu sudah dihubungi oleh puskesmas yang mungkin di waktu 2-3 hari ke depan akan dilaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak kita yang di atas 12 tahun. Jadi silakan nanti teman-teman dari para kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, untuk berkoordinasi dengan puskesnya. Jadi ternyata kemarin sudah bagus ada beberapa sekolah. Saya dapat laporan itu kalau tidak salah SMP 3 atau SMP 4 Cikarang Timur kemarin melaporkan ke saya, sudah ada informasi dari puskesmas bahwa tanggal 30 kalau tidak salah itu mau divaksin anak-anak. Silakan bekerja sama dengan puskesmas, ya. Jadi sekali lagi baik sekolah negeri maupun swasta yang anak 12 tahun itu untuk bisa berhubungan dengan puskesmas dan mungkin akan dijadwalkan vaksinasi. Di beberapa berita kemarin saya baca Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan bahwa vaksinasi terhadap anak-anak tidak merupakan hal yang sangat urgent atau tidak merupakan hal yang bagian terpenting, walaupun itu diharapkan untuk bisa divaksin. Jadi tidak merupakan syarat untuk bisa tatap muka, tetapi kita berharap untuk bisa menjaga kesehatan, untuk juga dapat ke depan kita sebagai kehati-hatian bahwa alangkah yang terbaiknya kalau andai kata anak-anak kita juga divaksin. Sekali lagi, poin yang 10 adalah GTK sudah divaksin. Nah ini tolong kepada Bapak Ibu guru sekalian, baik negeri maupun swasta, untuk mengecek kembali. Ya, tanya mereka. Karena kalau sudah divaksin pasti punya sertifikat. Tidak ada orang sudah divaksin tidak punya sertifikat. Jadi saya mohon nanti mungkin sebagai evaluasi terakhir barangkali kita juga meminta untuk kepala sekolah melaporkan juga berapa orang lagi yang tidak divaksin, apa alasannya tidak divaksin.
silakan laporan ke kita ke Dinas Pendidikan, mungkin Sekyu Kabid GTK, untuk kita bisa melihat posisi terakhir seperti apa. 77,3. Informasi dari Kabid GTK 77,3, artinya ada 23% GTK kita belum divaksin. Ya, bisa jadi karena mungkin pernah terkena papar COVID, positif COVID, harus menunggu dulu 3 bulan. Tetapi juga para kepala sekolah harus juga bertanya kapan terpaparnya. Ya, kemudian mungkin bagi Bapak Ibu guru atau GTK Ibu guru atau GTK yang posisi hamil, tetapi sekarang sudah dibolehkan ibu hamil untuk bisa divaksin. Ya, jadi saya mohon untuk bisa dilaporkan baik negeri maupun swasta. Karena apa? Karena nanti akan merupakan bagian dari kita izinkan apa tidak kita izinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang berikutnya, dulu pernah kita sampaikan bahwa di dalam proses permohonan izin itu harus dilampirkan juga kesepakatan atau pernyataan dari komite sekolah untuk bisa bersama-sama saling mendukung dalam proses pembelajaran tatap muka. Nah, jadi surat itu juga harus dilampirkan juga, termasuk Bapak Ibu sekalian, bahwa kalaulah nanti kita sudah mengizinkan Bapak Ibu para kepala sekolah baik negeri maupun swasta boleh untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, tetapi ingat ada poin yang terakhir yang memang itu harus kita ikuti sesuai ketentuan sepakatan 4 menteri bahwa harus ada izin dari orang tua. Ya, kemarin saya ngobrol dengan beberapa kepala sekolah, ternyata juga sudah pada pegang izin orang tuanya. Dan itu simpan itu, kemudian juga mungkin karena itu sudah terlalu lama, bisa jadi juga kita mempertanyakan kembali. Ya. Kemudian ada beberapa informasi bahwa ada sebagian orang tua yang mungkin tidak membolehkan anaknya untuk masuk sekolah. Tidak apa-apa. Dan kita berkewajiban untuk terus dapat memberikan pelayanan pembelajaran secara daring. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kepala sekolah, terhadap orang tua yang belum mengizinkan anaknya, tolong diberikan sosialisasi, undang mereka, perlihatkan SOP-nya. Jadi dari menjak desia datang sampai dengan masuk perlihatkan. Karena saya juga mendengar dari beberapa keluhan dari orang tua, ya kami Pak tidak pernah diberitahu bagaimana sih Pak pola mekanisme standar prosedurnya itu di sekolah itu seperti apa kalau anak kami masuk sekolah. Nah ini menurut saya kepala sekolah ya harus menjelaskan kepada orang tua siswa bahwa di dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini ada prosedur yang harus ditempuh oleh siswa dari semenjak datang sampai dengan pulang kembali. Jelaskan, kalaulah memang sudah dijelaskan oleh kita semua kepada orang tua siswa dan dia masih berpersepsi bahwa anaknya belum waktunya untuk masuk sekolah, tetap kita harus layani dengan sebaik-baiknya. Kita harus tetap menjadwalkan dia untuk pembelajaran secara daring. Itu kurang lebih ada sekitar 12 tadi yang saya sampaikan, terakhir adalah izin dari orang tua. Dan saya berandai juga, barangkali dalam waktu beberapa hari ke depan, dalam Imendagri juga mengatakan salah satunya level 3 itu boleh sekolah tatap muka. Mudah-mudahan juga Pak Bupati dengan Forkompindanya mengizinkan kepada kita semua untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kegiatan evaluasi perval, verifikasi dan validasi kaitan dengan daftar periksa, saya berharap tidak ada yang main-main. Jadi kalau besok lusa misalkan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ada di antara anak kita yang terpapar COVID, kemudian begitu dicek, karena kalau sudah viral, kalau sudah menjadi berita, itu kita akan berusaha untuk menjelaskan bahwa secara prosedur kita sudah memenuhi standar. Jadi jangan sampai nanti ada satu kejadian ternyata ketika dilihat di sekolahnya, ya data periksa itu tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Kalau ini terjadi, saya akan mintakan pertanggungjawaban yang nanti ada berita acara yang akan kita katanya harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengawas atau juga penilik atau juga korwil yang melakukan validasi. Saya akan mintakan pertanggungjawabannya. Ya. Oleh karena itu jangan ada yang main-main terhadap ini.
Jadi kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Kalau memang tidak layak diizinkan, katakan tidak layak diizinkan. Bagi kawan-kawan yang mewakili Dinas Pendidikan, Korwil, pengawas, dan penilik, jangan ada yang main-main. Saya pengen semuanya clear, saya pengen semuanya sesuai dengan kenyataannya. Dan bagi teman-teman para Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, utamanya negeri maupun swasta yang sudah mengalokasikan, sekali lagi, yang sudah mengalokasikan dana BOS untuk kepentingan sarana, ya, untuk kepentingan pemenuhan protokol kesehatan di sekolah, bagi yang belum segera disiapkan. Sekali lagi, khusus mungkin barangkali untuk sekolah negeri, saya tekankan untuk sekolah negeri, saya nggak ada main-main. Tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi sekolah negeri yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan data periksa, saya pastikan untuk tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, saya nitip pesan sekali lagi kepada teman-teman para korwil, pengawas, dan penilik, tidak ada yang main-main. Kalau memang WC-nya kotor, tegur dia, suruh dibersihkan sebelum Bapak Ibu tanda tangan di situ. Karena tanda tangan berita acara ini adalah merupakan dasar atau poin terakhir untuk Kepala Dinas Pendidikan mengizinkan sekolah untuk bisa tatap muka dan terbatas di masa pandemi COVID-19. Saya percaya kita semua punya integritas, saya percaya kita semua punya tanggung jawab, tidak ada yang main-main. Ya, jangan sampai kita sudah dikasih peluang, sudah dikasih kesempatan, ternyata kita lalai dan kita tidak tanggung jawab. Ujungnya akan berdampak kepada kita semua secara keseluruhan. Akan berdampak kepada dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi. Jadi kita mari sama-sama untuk bisa menjaga. Kita sekarang persiapannya insya Allah barangkali. Karena memang kondisinya juga, alhamdulillah Bekasi sudah menurun, ya kondisi COVID-nya, dan mudah-mudahan terus menurun dan menjadi landai nanti. Dan mudah-mudahan idealnya adalah tidak ada lagi kasus, gitu ya. Itu akan semakin memberikan keleluasan kepada kita di pendidikan barangkali untuk kita terus menggenjot ketertinggalan yang selama ini keterbatasan melalui daring. Ya. Hal-hal lain yang berkaitan dengan Pak, berapa hari dalam satu minggu, Pak, berapa jam dalam satu hari, berapa orang, nanti akan kita jelaskan oleh masing-masing bidangnya. Jadi insya Allah dalam minggu ini atau juga paling lambat minggu depan, sebelum pelaksanaan, ya sambil menunggu, sekali lagi sambil menunggu ketetapan dari Pak Bupati, bahwa kita pengen mempersiapkan ini. Sekolah, kalau kita berandai-andai misalkan dalam satu minggu ke depan Pak Bupati sudah memberikan izin misalkan, taruhlah kita lihat sekarang itu hari Rabu, misalkan seminggu dalam proses Muspida juga mengizinkan, Pak Bupati mengiyakan, membuat ketetapan, insya Allah kita Rabu depan mungkin kita sudah mulai proses pembelajaran itu ya. Nah, oleh karena itu waktu yang tersedia satu minggu saya berharap untuk mempersiapkan diri sekolah. Yang dulunya tidak pernah dibuka pintunya ya dibuka, ya dibersihkan semuanya. Jadi wayahnya kepala sekolah, gurunya karena nggak ada siswa, ya sambil olahraga barangkali membersihkan sekolahnya gitu. Yang kedua, untuk PAUD jarak minimal 1,5 dan maksimal itu 5 peserta didik. Artinya bukan 50%. Ya, bukan 50% untuk PAUD ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas, kita berdoa ya mudah-mudahan tatap muka di Kabupaten Bekasi segera dibuka. Selama nanti nunggu izin dari pejabat Bupati Kabupaten Bekasi. Yang kedua terkait dengan masanya ada 2 fase, ada masa transisi dan masa kebiasaan baru. Yang kedua,
pertama ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan dari jenjang yang paling tinggi dulu nih. Yang paling tinggi dulu jenjang SMP, saya persilakan negeri 1, swasta 1. Mohon dibuka mic-nya, sebutkan nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama asal sekolah, Pak. Ya, nama Wanda, SMP N1 Tambun Utara, Pak Kabid. Siap, Pak Wanda. Dilanjut, Pak Wanda. Terima kasih Pak atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas. Hanya tadi saya ada sedikit gangguan dari poin 1 saya ikuti sampai dengan poin-poin yang terakhir. Mungkin di tengah ada yang saya belum sempat dengar. Apakah itu terkait dengan masalah vaksin anak-anak, Pak? Ini yang ingin saya tanyakan. Memang di sekolah itu sudah ada sosialisasi dari gugus COVID Kecamatan Tambun Utara. Waktu itu kepala puskesmasnya datang untuk menyampaikan sosialisasi. Hanya kemarin ketemu juga pada waktu upacara, ini beliau menyampaikan bahwa memang disampaikan bahwa persediaannya belum ada. Nah, nanti yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat nanti dibuka tatap muka, walaupun anak-anak belum sempat divaksin, apakah memang itu tetap dilaksanakan? Saya kira itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanda. Pertanyaannya, pada saat anak belum divaksin bagaimana ya? Bisa dilaksanakan PTMT atau tidak? Selanjutnya dari teman-teman sekolah menengah pertama swasta, saya persilahkan sebutkan nama, asal sekolah. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Dari sekolah mana, Bu? Saya dari SD Kristen Nasional Anglo. SMP atau SD, Bu? SD, Pak. SMP dulu, maaf ya Bu ya. Baik. Berikan Terima kesempatan kasih, Pak. untuk jenjang SMP dulu. Nanti Ibu masuk lagi untuk yang SD. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman kepala sekolah dari jenjang SMP swasta untuk penanya kedua. Tapi ini matiin. Untuk ekstrakurikuler. Oke. SMP yang swasta cukup? SMP 1. Kalau nggak ada saya kiasi ke yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP mana, Pak? Ya, halo. Sudah terdengar, Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sekolah mana, Pak? Langsung masuk, Pak. SMP 1 Pak, 1 Bebelan. Aduh, udah keduluan orang lagi. Ya, oke, SMP 1 Bebelan, Babelan. Ini SMP yang swasta belum masuk nih. Silakan yang 1 Babelan. Makasih Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak kaitannya dengan ketentuan jumlah siswa yang masuk pada saat tatap muka terbatas. Kan di sekolah itu siswa ada 40 Pak. Tadi ketentuannya ada 18. Mohon arahan Bapak, kalau di sekolah ada 40, kan di situ ketentuannya ada 18 yang tadi Bapak sampaikan. Gimana Pak? Makasih. Oke, terima kasih Kang. Ya, ini ketentuan ya, ketentuannya di sana sudah maksimal Kang. Maksimal 18. Kalau 50% itu bagi sekolah madrasah yang berasrama dapat membuka asrama melalui PTMT untuk masa transisi bulan pertama 50%. Kalau yang maksimal 18 ya maksimal ya kalau 40 berarti nanti 20 yang masuk ya. Maksimal. Mungkin nanti Pak Kadis akan menjawab karena regulasinya sudah jelas di sana maksimal 18. Kalau 18 ini boleh kurang dari 18.
Kita lanjut ke jenjang SD, Bu Kristina. Saya kasih kesempatan penanya dulu, Bu Kristina dari jenjang SD yang tadi sudah masuk. Silakan Bu, langsung buka mic-nya. Ya, selamat pagi Pak Kabid. Pagi Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Saya mewakili dari SD swasta Pak. Ya. Ya, saya dari SD Kristen Nasional Anglo sekaligus mewakili SMP dan TK yang swastanya ya Pak. Aduh ya, banyak banget ya Bu yang langsung 3. Silakan Ya, maaf Bu. Pak, karena kan satuan pendidikan harus 1, jadi cukup ini baru 1 yang bisa masuk Pak. Iya, Jadi iya. langsung di triple. Bapak, kami dari swasta ingin menanyakan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Haji Carwinda MSI, menyampaikan bahwa salah satu poinnya kan kesepakatan dengan komite. Dan kalau di sekolah swasta itu salah satunya adalah kesepakatan atau ketentuan dari yayasan. Jika seandainya Pak dari Kabupaten Bekasi ini sudah mengizinkan bahwa adanya PTMT boleh dilaksanakan, tetapi dari yayasan itu belum mengizinkan, apakah daftar periksa dan segala sesuatunya yang nanti rencananya dari Korwil atau pengawas datang ke sekolah, kami harus tetap mempersiapkan itu meskipun kami belum melaksanakan PTMT-nya atau bagaimana Pak? Mohon arahannya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Bu. Ya, mungkin nanti dijawab oleh Pak Kadis. Yang pasti pada saat berbicara sudah diizinkan, ya jangan jauh-jauh Bu, orang tua tidak mengizinkan aja. Berarti sekolah wajib memfasilitasi anak tersebut untuk daring. Ya, karena kan 50% tatap muka, 50% lagi ini anak mau digimanakan nih ya. Oke, selanjutnya SD negeri, saya persilakan untuk penanya yang kedua. Saya Pak Kabid. Siap Kang. Sebutkan nama SD. Pak Kabid dari SDN Cibening 01 Pak Kabid. Cibening 01, dilanjutkan. Nama siapa Yang ingin saya namanya? tanyakan mengenai perlengkapan daftar periksa yang nomor 8, hand sprayer. Tolong penjelasannya Pak Kabid. Hand sprayer. Ya. Aduh. Nanti ya terima kasih, nanti Pak Kabid SD nih akan yang menjawab tentang hand sprayernya nih. Ya. Oke Kang, dari Cibening. Dilanjut SMP SD PAUD. Assalamualaikum. Dari PAUD bukan Pak ini Pak? Izin Pak, TK Ya. Kausar Pak. TK mana Bu? TK Kausar Pak, Pak Kabid. Oke, TK Al-Kausar daerah mana nih? Serang Baru. Oh, Al-Kausar Serang Baru, silakan. PAUD non formal ya. Ya. Oh iya Bu. Izin Bapak bertanya, saya Indira dari Serang Baru Pak. Ya. Yang pertama, jika kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Disdik, apakah itu berarti kami sudah bisa melaksanakan kegiatan PTMT? Apakah perlu kami menyampaikan informasi juga ke Satgas COVID Kecamatan? Itu satu Pak. Selanjutnya, ini hubungannya dengan pandemi Pak, kondisi pandemi terus terang PAUD dalam hal ini formal dan non formal sangat amat berasa efeknya. Nah, ini saya hubungkan dengan keputusan Bupati PPDB tahun 2021-2022 ini Pak. Kami sangat bahagia sekali ada keputusan ini bahwa untuk PPDB diharapkan kakak-kakak kelas kami, kepala sekolah SD untuk minimal menanyakan surat keterangan tamat belajar tingkat PAUD lah ya, TK dan PAUD non formal. Tapi kenyataannya masih banyak lembaga-lembaga kakak-kakak kelas kami yang sepertinya Satu lagi dari PAUD kami persilakan atau angkat tangan di Zoom silakan. Dari Hima Paudi ada? Silakan dibuka mic-nya. Satu lagi penanya. Session pertama terdiri dari 6 penanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini siapa? Perkenalkan Pak, saya Siti Aminah dari Tambun Utara mewakili Himpaudi Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Sepertinya membuka mikrofonnya agak susah tadi, belum di-unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tadi menyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Indira terkait dengan persyaratan untuk masuk SD sebenarnya sudah
jadi angin segar buat kami ini penyelenggara kelompok bermain atau satuan PAUD sejenis, jika anak-anak itu sudah melakukan pendidikan pra SD seperti itu. Jadi ini mohon diperhatikan juga untuk SD yang bisa merekomendasikan agar masuk ke SD itu membawa surat sertifikat atau surat keterangan dari kelompok bermain. Selanjutnya saya pertanyakan Pak terkait dengan lembaga yang tidak bernaung di Dinas Pendidikan, karena waktu pertemuan yang sebelumnya ini sudah disampaikan oleh Bunda Kiki dari Penilik Cikarang Utara terkait dengan Bimba. Sebenarnya kami ini Pak, para ketua penyelenggara, baik itu kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, sudah mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan, tetapi lembaga-lembaga tersebut masih tetap saja untuk buka. Jadi Lanjut, Bu Aminah, terputus. Oke, sudah bisa kita catat. Pak, dari Kementerian Kesehatan, alhamdulillah kami dari Himpaudi Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan 20 lembaga satuan PAUD yang mendapatkan lokus terkait PAUD HI. Jadi mohon bimbingan dan arahannya, karena ini adalah 20 lembaga atau 20 satuan yang menjadi contoh, menjadi PAUD holistik integrasi terintegrasi dengan UKS. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti Aminah dari Tambun Utara. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 pertanyaan. Ini pertama dari Pak Wanda terkait dengan anak kalau yang belum divaksin bagaimana, boleh masuk atau tidak PTMT. Terus dari satu Babelan terkait dengan jumlah siswa maksimal. Karena di beberapa Kabupaten Bekasi khususnya sekolah negeri ini masih ada yang jumlah siswanya 40. Dari SD Anglo tentang yayasan, bagaimana kalau yang belum mengizinkan katanya. Dari Cibening 01 sama pertanyaannya tadi tentang hands, apa ya tadi itu ya, saya nyatet ada yang di poin 9, hands prayer. Ya, selanjutnya dari Pak Ud yang sudah rekom Dinas Pendidikan, bagaimana harus koordinasi dulu enggak ke Satgas Covid Kecamatan. Terus poin yang keduanya tentang sertifikat keterangan tamat belajar. Ini mumpung ada kepala sekolah SD nih, ya biar bisa menanggapi hal-hal yang tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Siti Aminah hampir sama pertanyaannya dengan Bu Indira. Saya persilakan Pak Kadis atau dari bidang pembinaan dulu. Atau Pak Kadis dulu, mangga Pak, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas respon dan tanggapan sekaligus mungkin pertanyaan. Saya akan menyampaikan penjelasan secara umum, barangkali nanti tolong ditambahkan para kepala bidang yang menangani secara teknis langsung apabila mau ditambahkan. Yang pertama berkaitan dengan vaksin anak. Pada waktunya nanti, bahwa apakah memang kalau anak-anak kita belum divaksin secara keseluruhan, pembelajaran dilaksanakan atau tidak. Jadi kita tinggal tunggu saja nanti. Cuman harapan saya bahwa proses vaksinasi akan berjalan sesuai dengan ketersediaan dari vaksin itu sendiri. Jadi kalaupun juga nanti mungkin sudah diizinkan oleh Pak Bupati kita untuk melaksanakan tatap muka, kita jalankan. Kemudian di dalam perjalanannya misalkan akan dilaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak, kita juga laksanakan, gitu, ya. Jadi Pak Wanda barangkali dan semuanya bahwa kita sudah memprogramkan kaitan dengan vaksinasi dan itu akan berjalan sesuai dengan ketersediaan dari vaksin itu sendiri. Tetapi berkaitan dengan tatap muka terbatas juga kita akan planningkan atau kita jalankan juga sejalan dengan vaksinasi terhadap anak-anak. Ya. Jadi nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan vaksin atau juga bagaimana pelaksanaan tatap muka secara terbatas.
Mudah-mudahan sih saya berharap bahwa tatap muka terbatas berjalan, vaksin pun berjalan gitu. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Jadi konsepnya sama-sama saling berjalan, karena yang saya tangkap dari ketetapan dari pernyataan Menteri Pendidikan bahwa vaksin anak-anak tidak menjadi salah satu syarat utama untuk dilaksanakan tatap muka secara terbatas. Itu ya kaitan dengan vaksin, ini tidak hanya untuk Pak Wanda, mungkin untuk semuanya, jadi jangan khawatir. Sudah kita fokus saja kepada persiapan-persiapan berkait dengan vaksinasi, sudah kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan datanya semua. Nah, dan saya juga tadi menghimbau kepada semua kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan puskesmas terdekat yang menjadi mitra kerja dari masing-masing sekolah, karena salah satu katakanlah upaya atau juga ketentuan bahwa sekolah harus melaksanakan hubungan atau juga koordinasi dengan puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Kalau Anda kata nanti kita pelaksanaan kegiatan tatap muka terbatas. Yang kedua apa Pak? Yang kedua Pak? Yang kedua jumlah siswa. Oh ya. Maksimal. Jadi Pak Sandi dan semuanya nanti kita akan bicarakan secara detail mungkin nanti besok para kepala bidang untuk bisa menyampaikan di dalam SOP nanti. Jadi termasuk tidak hanya jumlah siswa, nanti akan kita tetapkan juga berapa hari dalam 1 minggu, berapa jam dalam 1 hari, itu nanti secara detail akan ditetapkan tidak hari ini. Jadi biar komprehensif, biar tidak terputus-putus, jadi masing-masing bidang SMP menjelaskan, karena antara SMP, SD, dan TK mungkin juga ada perbedaan dari sisi waktu, dari sisi hari, termasuk tadi bicara masalah jumlah siswa yang ada di masing-masing kelas ya. Itu Pak Kepsek 1 Babelan dan yang lainnya. Jadi nanti ini penjelasannya secara detail, secara teks, secara rinci akan disampaikan oleh masing-masing kepala bidang, tidak hanya hari ini. Jadi kalau hari ini kita hanya menyampaikan informasi tentang kesiapan nanti berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk dalam rangka mendukung terselenggaranya tatap muka terbatas berkaitan dengan data periksa yang harus disiapkan oleh masing-masing sekolah. Berikutnya Pak, masalah Pak? Berikutnya dari SD Anglo Pak, ketentuan yayasan, misal yayasan tidak mengizinkan. Oke, yayasan apabila tidak mengizinkan seperti apa? Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, dulu mungkin kalau ingat waktu saya juga melalui Zoom meeting juga menyampaikan bahwa prosedur, sekali lagi, prosedur untuk meminta izin, itu yang pertama adalah ada pengajuan. Jadi pengajuan dari sekolah itu antara lain salah satunya adalah yang dari komite. Kalau sekolah negeri misalkan, ya kalau sekolah swasta bisa jadi yayasan termasuk komite. Jadi kalau tidak pernah mengajukan dari yayasannya, itu tidak mungkin kita memberikan respon izin atau tidak izin gitu. Ya. Jadi kalau bagi yayasan atau juga sekolah swasta misalkan atau juga negeri juga sama, kalau dia tidak mengizinkan atau tidak meminta izin ke kita, saat izin ke kita itu kan tadi diajukan oleh kepala sekolah dengan didukung oleh kesepakatan dengan komite atau juga yayasannya, apalagi yayasan yang punya sekolahnya. Kalau yayasan tidak katakanlah berharap untuk tatap muka, ya nggak usah minta izin, dan dalam perjalanannya tetap kita menggunakan daring dan berlaku secara umum. Ya. Jadi khusus semua terhadap teman-teman sekolah swasta, SMP, SD maupun juga TK atau juga PAUD, kalau memang secara internal belum punya keinginan katakanlah untuk pengen melaksanakan pembelajaran tatap muka, karena saya juga megang statementnya dari Pak Menteri Pendidikan bahwa tatap muka di masa pandemi dalam level 3 ini bukan kewajiban tapi opsi. Ya. Opsi, pilihan. Jadi kalau nanti ada sekolah yang juga tidak mau melaksanakan ini, untuk sementara waktu masih dibolehkan melanjutkan daring, silakan. Tetapi bagi teman-teman para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta yang berkeinginan
yang berkeinginan untuk melaksanakan tatap muka secara terbatas harus memenuhi prosedur. Prosedurnya yang dulu pernah kita sampaikan untuk meminta izin ke bupati dengan melampirkan persetujuan komite. Kalau misalkan swasta mungkin bisa jadi ada pernyataan atau persetujuan dari yayasan gitu ya. Kemudian diajukan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian memenuhi syarat daftar periksa yang sudah disiapkan, dan terakhir yang tadi juga saya sampaikan, kalaulah misalkan setelah kita melakukan verifikasi dan validasi ternyata juga memenuhi syarat untuk bisa tatap muka, namun demikian apabila orang tua anak-anak juga belum mengizinkan untuk bisa hadir di sekolah, sekolah wajib memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran menggunakan daring. Kurang lebih seperti itu, Bu, Ibu yang dari SD tadi ya. Terkait dengan hands fryer. Oh iya. Jadi ini berkaitan dengan sempretan, kalau bahasa kampung ini sempretan, buat nyempret ya, apa namanya tuh. Jadi bunyinya ini hand spray manual bunyinya. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh SD apa Pak? Tadi? SD Cibening 01. Mungkin menggunakan mesin mungkin atau menggunakan apa boleh-boleh saja. Ya, jadi pemahamannya adalah setiap misalkan ada shift antara shift pertama dengan shift kedua, antara kelas yang pertama kemudian ruangnya dimasukin kelas yang kedua, nanti besok di dalam penjelasan mungkin Pak Kepala Bidang SD, karena ini yang nanya SD, itu pasti akan menyampaikan harus dilakukan penyemprotan, disinfektan. Ya kan nyemprotnya nggak mungkin pakai semprotan obat nyamuk kan juga nggak mungkin karena luas itunya luas. Tapi boleh bisa jadi. Oleh karena itu kami mencantumkannya adalah hand sprayer, jadi yang apa namanya itu Pak, yang manual itu kan, disemprot begitu. Mungkin juga sudah pernah melihat. Berikutnya terkait dengan rekom dari dinas sudah, apakah harus lapor ke Satgas? Oh ya, pasti begitu Bu. Memang kami ketika nanti akan melaksanakan katakanlah ngambil kebijakan atau keputusannya bahwa tanggal berapa akan kita jalankan, kita akan mendahulinya dengan rapat koordinasi seluruh stakeholder termasuk kecamatan dan puskesmas. Jadi insya Allah nanti mungkin setelah nanti kita punya ada lampu hijau atau juga kebijakan dari Pak Bupati dengan Muspida bahwa kita dibolehkan, poin kita berikutnya adalah kita pengen mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh aspek yang berkepentingan termasuk COVID-19 kecamatan, termasuk juga Komisi Perlindungan Anak, termasuk juga Dinas Kesehatan dengan Puskesmas. Jadi nanti pemberitahuan silakan dari masing-masing sekolah untuk menyampaikannya langsung boleh. Tetapi kami juga akan menyampaikan di dalam forum rapat secara resmi bahwa kita akan menjalankan kegiatan tatap muka terbatas, dan juga yang lebih penting lagi adalah bagi teman-teman gugus COVID-19 di kecamatan juga mohon bantuannya untuk terus memberikan pembinaan kepada sekolah gitu. Karena jangan sampai di awal memenuhi standar protokol kesehatan, ada SOP-nya, ternyata dalam pelaksanaannya juga kita lalai, jangan sampai juga begitu. Kita ada yang mengingatkan, dan kita akan meminta bantuan gugus COVID-19 kecamatan untuk juga terus melakukan pembinaan kepada kita semua, khusus teman-teman yang ada di sekolah, untuk mengingatkan kita bahwa itu loh anak-anak nggak pakai masker, itu loh nggak diperiksa dulu suhunya, itu loh nggak cuci tangan dulu. Jadi nanti teman-teman para kepala sekolah baik SD maupun negeri maupun swasta juga jangan heran atau juga jangan kaget kalau andai kata nanti dari gugus COVID baik desa maupun kecamatan mungkin akan melihat datang ke sekolah di dalam rangka membantu kita untuk mengingatkan dan memberikan pembinaan kepada kita yang ada di sekolah, ya kurang lebih seperti itu. Apalagi Pak? Selanjutnya ini Pak yang terkait dengan sertifikat pra SD ya? Pra SD. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dari siapa tadi? Dari Bu Indira, Al-Kausar, Serang Baru. Iya, jadi memang ingin kami sampaikan bahwa di dalam ketentuan PPDB betul tadi sudah kita cantumkan, ya ini hasil input juga dari Kabid PAUD bahwa memang kita sudah mengatur di dalam ketentuan peraturan daerah kita tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi.
Tetapi memang karena perda itu keluar berbarengan dengan waktu yang sangat terbatas dengan PPDB, sehingga sosialisasi kepada masyarakat secara luas mungkin belum kita lakukan secara meluas ya, hanya terbatas pada lingkup misalkan teman-teman di SD. Kemudian nanti planning kita atau rencana kita di Dinas Pendidikan, kita akan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat kita gitu bahwa insya Allah barangkali tahun 2022 nanti bagi wilayah-wilayah kecamatan tertentu yang memang fasilitas pendidikannya sudah tersedia pra-SD itu, baik TK maupun PAUD dan sederajat dan sebagainya, kita akan membuat ketentuan bahwa kita wajibkan untuk membawa sertifikat ketika dia masuk ke SD. Aturannya sudah ada. Hanya kita juga harus realistis bahwa ada beberapa wilayah kecamatan kita yang memang fasilitas pendidikannya belum merata ya, belum merata. Jadi kalau kita mewajibkan semuanya juga kayaknya tidak realistis, karena ya kami Pak mau masuk SD nggak bisa karena nggak punya sertifikat, sementara sekolah pra SD aja di kami tidak ada. Ini juga tidak boleh terjadi begitu. Jadi nanti kami akan mengatur sedemikian rupa bahwa melihat kondisi existing lapangannya, kira-kira kecamatan mana saja yang sudah harusnya kita wajibkan ya. Jadi tinggal nanti konsistensi dari teman-teman di PAUD untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita pra SD yang sesuai dengan yang seharusnya ya. Kemudian juga ya utamanya adalah penanaman karakter kepada anak-anak kita. Kemudian juga mungkin katakanlah hal-hal yang memang sudah tercantum dalam kurikulum dan mantapkan itu ya. Sekaligus mungkin ini saya juga menjawab pertanyaan Ketua Himpaudi ya tadi Ibu itu Bu Aminah, bahwa ya betul memang ada kegiatan-kegiatan ya di luar PAUD atau juga istilahnya bimbel segala macam. Nanti insya Allah barangkali Bu, jadi kan semua juga memang ketika bicara ketentuan tidak ada yang melarang, tidak ada yang larangan untuk orang katakan bersama-sama bagaimana mempersiapkan generasi muda kita, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan katakanlah pendidikan atau mendapatkan pengetahuan bahkan untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Tetapi yang paling penting adalah nanti kita mintakan juga ke bidang PAUD mungkin itu untuk bisa melihat bahwa sejauh mana ketentuan-ketentuan itu dijalankan oleh seluruh penyelenggara pendidikan dalam level manapun juga gitu kan, yang harus kita ikuti aturan. Kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa barangkali ayo kita sama-sama juga teman-teman di PAUD untuk bisa meningkatkan kualitas kita gitu dalam rangka memberikan pembelajaran dan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kita bahwa anak kita nggak usah bimbel kemana-mana gitu. Yang penting masuk ke sekolah kita saja itu sudah memenuhi syarat untuk dia bisa berkembang ke depannya lebih baik. Jadi saya ini Bu Aminah, Ibu Ketua ini, ayo kita sama-sama barangkali membina anggota kita, PAUD kita untuk bisa bersaing dalam artian meyakinkan atau menumbuhkan trust publik, meyakinkan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kita bahwa PAUD kita tidak kalah dengan tempat katakanlah pendidikan yang lain gitu kan. Saya tidak menyebut apapun juga, artinya pendidikan yang sejenis dengan PAUD apapun TK PAUD dalam hal ini yang ada di bawah pembinaan Himpaudi itu betul-betul representatif, betul-betul teruji untuk bisa menyiapkan anak-anak kita, menanamkan katakanlah dasar-dasar karakter yang baik, kemudian juga katakanlah tempat anak bermain sehingga anak berkembang di masa anak-anaknya, itu orang masyarakat kita menjadi lebih percaya ya. Jadi termasuk kewajiban kami adalah nanti untuk melihat bahwa sesuai semuanya, apapun juga nama tempat pendidikannya, itu sesuai dengan ketentuan yang harus diikuti. Itu jadi kewajiban kita akan melihat itu ya. Jadi insya Allah barangkali terima kasih Bu Aminah atas katakanlah respon sekaligus juga informasi bahwa sampai dengan hari ini
masih ada atau juga banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang dalam aspek pendidikan yang mungkin kita masih banyak pertanyaan bahwa apakah dia sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin secara umum sudah semua ya Pak. Nah, Ini Pak, mungkin ada ini yang belum diberikan kesempatan. Yang pertama Korwil, pengawas dan penilik. Oh iya, Untuk sesi 2 dibuka, saya persilakan Bapak iya, betul. Ibu Korwil. betul. Bapak Ibu Korwil, 2 penanya, sebutkan nama dari kecamatan mana Korwilnya. Silakan Korwil dulu. Silakan Pak, silakan. Halo. Sesi kedua untuk Korwil terlebih dahulu sebelum nanti ke pengawas dan penilik. Pak Ade Hikmah. Bisa dibuka mic-nya Pak Ade? Sekali lagi Bapak Ibu Korwil, kami persilakan. Ke Bapak Ibu pengawas dulu nih. Korwil belum ada yang bertanya, Bapak Ibu Korwas, saya persilakan. Izin Pak Kabid. Oh iya, Korwil Izin, ini Pak ya, Kabid, Korwil Kedung sekaligus penilik ini. Silakan Pak Deden dari Korwil Kedung Waringin. Ya, terima kasih Pak Kabid pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Kepala Dinas, semoga Allah muliakan selalu dan berkah rekan-rekan jabatan fungsional dan pemangku jabatan PAUD baik formal maupun non formal. Nah, dalam PTMT izin Bapak laporan kan harus ke Bapak ya, verifikator dengan dilampirkan dengan sertifikat vaksin. Nah, mohon izin Pak karena ada beberapa GTK saat divaksin dia dalam keadaan hamil dan tidak sakit. Keadaan sakit. Ada di beberapa satuan itu ada yang sakit saat divaksin dan tidak sakit, berarti tidak tercukupi sertifikatnya. Apakah itu boleh tatap muka? Dan kedua, pada saat itu aja dulu Pak. Lanjut Pak. Masalah sertifikat vaksin. Lanjut Pak Deden. Halo? Halo ya Pak Kabid. Iya. Yang saya pertanyakan pertama kan laporan ke Bapak untuk memperoleh izin PT PMT itu ada verifikator, instrumen yang ketiga. Nah di instrumen ketiga harus dilampirkan sertifikat vaksin. Nah ada beberapa satuan, hal ini guru atau GTK-nya tidak dapat divaksin karena keadaan satu sakit dan kedua hamil. Nah, yang saya tanyakan apakah bisa tatap muka atau tetap dia daring? Yang kedua, bila dalam satu sekolah, satuan, sama sekali tidak ada divaksin karena kesempatan belum ada, apakah tetap dia harus pelaksanaan daring? Sehingga ada kejelasan di lapangan dengan beberapa satuan. Karena masih ada GTK yang ada kalanya takut divaksin gitu Pak. Terima kasih Pak, Bapak Pimpinan. Ya, terima kasih Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut divaksin atau takut disuntik ya Pak Deden ya? Iya Pak. Oke, dilanjut Pak. Korwil, satu lagi. Atau pengawas atau penilik. Silakan angkat tangan di Zoom. Sekali lagi, Korwil, pengawas, penilik. Kami persilakan untuk membuka mic, barangkali ada pertanyaan. Oh iya, pengawas Kedung Waringin, kami persilakan. Ya, buka mic-nya Kang.
Pengawas Gedung Waringin? Pantang atau siapa ini? Waduh, kebuka apa itu mah kepencet. Bapak Ibu pengawas yang lain, pengawas SMP ada 7 orang nih. Halo Pak, saya Pak Kosasi. Oh siap, Pak Kosasi, langsung Pak. Ya. Dari pengawas dari Gedung Waringin ya Pak? Pebayuran. Oh Pak. Pebayuran, Ya. beda dikit Pak. Silakan. Tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan dari 11 perlengkapan yang mesti disiapkan oleh sekolah, pada poin 1, 2, dan 3, apakah ada ketentuan mengenai jumlahnya Pak? Misalkan untuk nomor 1, toilet, apakah cukup asal ada saja 1 atau 2 toilet, atau ada perbandingan dengan jumlah siswa? Karena tidak akan efektif kalau punya siswanya sampai 4.500, toiletnya cuma ada 2. Jadi ada nggak kira-kira ketentuannya perbandingannya mesti berapa per 1 toilet? Sehingga sekolah tersebut bisa menyelenggarakan PTMT. Apakah cukup asal ada saja? Kemudian yang kedua, laki-laki 150 mah. Kalau perempuan ya, tolong ada kejelasan mengenai perbandingan jumlah siswa dengan jumlah toilet yang harus disediakan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan wastafel juga ada nggak perbandingannya? Apa cukup asal ada 6? Ulangi Kang, ulangi yang keduanya Kang, terputus. Masalah wastafel juga apakah ada perbandingan apa enggak? Apakah tiap kelas harus 1 atau cukup minimal ada 6 wastafel dah, walaupun kelasnya ada sampai 18 kelas misalnya ya. Oke. Terus yang ketiga masalah termogan juga, apakah ada syarat berapa jumlahnya? Karena untuk sekolah untuk siswa yang banyak tidak mungkin termogan 1 bisa mewakili siswa yang bisa hadir. Kalau misalkan satu kelasnya 18 orang, kalau dia punya kelasnya ruangnya ada 20 kan masih berapa perbandingannya? Jadi untuk yang poin 1, 2, 3 mohon kejelasan ada perbandingannya apa enggak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kosasi, ini sudah menjurus ke SOP nanti. Dilanjut satu penanya lagi, mangga. Korwil, pengawas atau penilik. Halo, Pak, dari Cikarang Timur, Pak. Oke, Pak Ade Hikmah, Korwil Cikarang Timur. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, Zoom meeting yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, juga Bapak Kabid PTK. Saya ingin singkapi lampiran 3 Pak, yang tertanggal surat dari Bapak Kepala Dinas tanggal 5 Agustus, terutama di poin 8 Pak. Di sana ada kesiapan PTK sudah divaksin minimal dosis 1. Pengalaman Pak survei mengatakan terkadang sertifikatnya tidak keluar Pak. Jadi dimohon ada semacam toleransi, cukup surat keterangan telah melaksanakan dosis. Ada di aplikasi peduli lindungi. Yang harus sertifikatnya Pak, karena tidak semuanya yang sudah divaksin sertifikatnya keluar Pak. Jadi mohon ada kejelasan supaya ini di poin 8 tidak menjadikan kendala dalam daftar periksa kesiapan PTMT. Terima kasih Pak Kabid, Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi kedua. Kita tutup dulu. Penanya pertama dari Gedung Waringin tentang sertifikat vaksin, ya. Yang kedua, guru yang belum divaksin kalau satu sekolah bagaimana katanya ya. Yang ketiga tentang ketentuan poin yang daftar periksa mulai toilet, wastafel, termogan, standar sarana dan prasarananya minimal ya seperti apa. Selanjutnya hampir sama nih terkait dengan Pak Ade Hikmah, sertifikat dosis 1.
Kalau tidak keluar Kang boleh dicek di lindungi diri ya. Lindungi peduli lindungi diri, nanti bisa dicek di sana. Yang sudah divaksin dosis ke-1 atau kedua bisa dicek. Bapak Ibu yang saya hormati, saya persilakan Kang Heri atau Pak Kadis langsung untuk menjawab. Ya, silakan Pak. Yang apa namanya, yang tadi kaitan dengan KBD. Baik, terima kasih nih rekan-rekan dari Korwil, pengawas maupun juga mungkin penilik. Jadi saya tadi yang akan disampaikan secara umum saja. Yang pertama kaitan dengan sertifikat vaksin. Jadi maksud saya tadi menyampaikan bahwa ketika kita melihat daftar periksa menanyakan ke kepala sekolah, saya bilang, kemudian kepala sekolah juga harus menyampaikan informasi yang valid. Jadi untuk bisa memastikan bahwa orang betul memang sudah divaksin, tidak ngaku doang, itu kita pengen lihat gitu kan, yang meriksa teh pengen lihat mana coba tanah vaksin apa nama sertifikatnya gitu. Jadi bukan harus melaporkan ke saya gitu. Jadi teman-teman yang Korwil, pengawas maupun penilik yang nanti datang ke sekolah ketika menanyakan poin bahwa GTK-nya sudah divaksin, ada berapa yang sudah divaksin, ada berapa yang belum. Yang sudah divaksin, apa kepala sekolah sudah pernah melihat, ya syukur-syukur juga ada kopiannya, ada fotokopi bahwa sudah pernah divaksin, dilihat oleh Korwil maupun juga petugas yang lain gitu. Jadi tidak harus laporan ke saya bahwa sertifikat di sana, tidak usah harus begitu. Jadi Pak Deden nanti kalau datang ke sekolah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah, bahwa pastikan guru dan tenaga kependidikannya kalau memang sudah mengatakan divaksin, dia memiliki alat bukti dan salah satunya adalah tadi sertifikat. Kalau tadi Pak Ade Hikmah mengatakan bahwa terkadang tidak keluar, tadi Pak Kabid GTK menyampaikan bisa dilihat sebenarnya di dalam di web peduli lindungi diri. Yang coba dilihat nanti itu bisa di screenshot ya Pak anu ya. Kemudian bisa di print out bahwa itu memang. Tetapi biasanya Pak ada SMS ke kita itu kemudian di dalamnya kita tercantum di situ. Ya ini kan hanya sebagai meyakinkan diri kita atau juga orang yang menanyakan bahwa betul kami atau saya sudah dilakukan vaksinasi. Pertanyaan yang tadi Pak Deden bahwa bagaimana Pak kalau di sekolah itu tidak divaksin. Nah ini juga bahwa kita ini kan sudah dianjurkan di mana-mana, apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan gitu, sebagai katakanlah aparat pemerintah, mestinya memang kita harus memberikan contoh gitu. Saya sih berharap betul masih banyak waktu, silakan datang ke puskesmas untuk divaksin. Nggak sakit kok, begitu. Iya, nggak sakit. Orang kayak, ya kalau kita pernah dipacok ayam mungkin lebih sakit dipacok ayam, gitu ya. Sampai kan Pak Deden itu kalau memang nemu satu sekolah masa belum divaksin, datang aja ke puskesmas, nanti divaksin atau juga ke tempat-tempat vaksinasi. Enggak kok, nggak sakit. Dan orang lain nggak apa-apa kok. Jangan percaya kepada informasi yang menyesatkan bahwa habis divaksin harus begini. Enggak, justru kita harus katakanlah ikut dari pendapat para ahli dan pemerintah dalam hal ini untuk juga membentuk imunitas secara keseluruhan, herd immunity itu, bahwa kita harus ikut berpartisipasi di dalamnya, dilakukan vaksinasi gitu. Masa kita nyuruh orang lain sebagai aparat pemerintah suruh divaksin, kitanya sendiri enggak. Ya. Dan saya mungkin nanti minta ke Pak Pengawas, penilik maupun juga Korwil, kalau andai kata satu sekolah itu enggak ada yang divaksin, makanya gitu, enggak divaksin itu kenapa gitu. Kalau alasannya karena memang dia baru selesai alumni jadi COVID gitu, pernah terpapar COVID harus nunggu, itu masih bisa dipahami. Tetapi karena takut jarum suntik, mah udah
kita udah nggak musim lagi di zaman modern sekarang, kecuali mungkin orang-orang tua kita yang dulu tidak pernah mengenal kesehatan istilahnya, bisa jadi gitu ya. Tahun-tahun kita dulu, tahun 70-an bisa jadi gitu. Nah, sekarang kan zaman modern masih seperti itu. Dan tolong Korwil, kemudian pengawas dan juga penilik yang melakukan validasi, kalau memang belum itu jangan diberikan izin nanti. Jadi saya pengen memastikan bahwa hanya guru atau tenaga pendidikan yang memang secara aspek kesehatan boleh untuk tidak divaksin. Contoh, komorbid jantung ya, ada surat keterangan dari ahli jantung bahwa dia tidak boleh untuk divaksin. Itu mah tidak apa-apa gitu kan. Tetapi kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, cuma takut doang ya, Pak Deren tolong sampaikan kepada mereka ini konsekuensi kita sebagai penyelenggara juga gitu ya, penyelenggara pemerintahan dan jadi guru gitu kan, ya mengikuti anjuran pemerintah gitu. Ya kita tidak mendasar ke yang lain, dan kita hanya ikut itu saja gitu, karena kemarin terjadi debatable juga tuh, perdebatan ketika katakanlah divaksin adalah perintah kewajiban apa segala macam. Kita tidak usah ke sana lah. Kita menyadari betul bahwa kita adalah bagian dari pemerintah. Kemudian kita juga pengen memberikan contoh, ya nggak usah takut dan tidak ada hal yang lain. Jangan melihat ada informasi atau mendengar informasi dari orang yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan informasi itu. Faktanya sampai hari ini ada puluhan juta orang sudah divaksin dan tidak ada persoalan. Kemudian juga kita dalam rangka membentuk kekebalan masyarakat secara keseluruhan, kita juga harus ikut serta di dalamnya. Karena apa? Karena kita mengkonsekuensi bagian dari pemerintah ya. Kurang lebih begitu Pak Deden. Kemudian tadi apa lagi Pak? Pak Ade Hikmah, Pak Deden. Terus yang ketentuan poin 1 sampai dengan 3. Jumlah ya. Ya, jadi mungkin saya sepintas saja dulu, nanti besok ketika rapat Zoom meeting lagi akan kita perkuat secara teknis ya. Standar minimal. Ya, jadi yang pasti begini, toilet yang ada saja dulu, kondisinya bersih. Ya, khusus toilet, karena memang kita kan selama ini juga tidak bisa membangun toilet itu dengan menggunakan dana BOS, itu tidak bisa. Kemudian ketika kita meminta bantuan dari masyarakat, dianggapnya kita pungli gitu. Ya sudah, yang ada saja. Yang ada, kalaupun rusak dibetulkan, dibersihkan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan wastafel. Memang idealnya itu kan satu kelas, satu wastafel gitu. Karena mungkin nanti kalaupun satu kelas itu misalkan jumlahnya itu tadinya, kalau SD berapa Pak SD Pak? Satu kelas? 1 banding 50. Kalau WC 50 siswa. Satu WC 50 siswa. Oh ya, kalau wastafel? Satu kelas 1 ya. Nanti besok coba masing-masing bidang, mau SD, mau SMP, nanti mungkin akan ada penjelasan lebih konkret. Jadi tadi yang menanyakan kaitan dengan standar perbandingan misalkan itu, hari ini saya pengen menyampaikan saja kalau WC misalkan atau toilet itu ya yang ada saja diperbaiki, yang bersih, airnya keluar, lampunya nyala, pintunya juga bisa ditutup gitu ya, ada pintunya gitu maksud saya. Jangan sampai ya tadi saya bilang toilet udah lampunya gelap, kemudian biasa kan kalau toilet kita kan ada di pojok gitu ya, terus juga nggak ada pintunya, bahkan sampai kerannya nggak ada, artinya kan airnya juga pasti nggak ada. Jangan begitulah. Jadi tolong diperhatikan itu, dan ini semuanya pasti bisa, gitu. Semuanya pasti bisa. Para kepala sekolah saya yakin pasti bisa. Itu saja mungkin ya dari saya. Langsung closing. Ya, jadi Pak Hir ada yang menambahkan? Sudah cukup ya Pak? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para Korwil, para pengawas, penilik, dan para kepala sekolah, SMP, SD, maupun juga TK dan PAUD, baik negeri maupun swasta, saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian melalui Zoom meeting.
Mudah-mudahan penyampaian informasi yang saya sampaikan pada hari ini menjadi katakanlah pengingat kita semua bahwa kita akan masuk, mudah-mudahan masuk kepada pembelajaran tatap muka terbatas, misalkan nanti waktunya mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita akan mempersiapkan ini, tinggal menunggu nanti katakanlah kebijakan dari Pak Bupati, tetapi kita harus melakukan langkah-langkah persiapan yang serius gitu ya. Nah, kepada teman-teman kepala sekolah dan pengawas sekaligus juga korwil dan penilik yang nanti akan menandatangani berita acara, saya pengen berita acara dilakukan berdasarkan data yang sebenarnya. Jangan sampai nanti terjadi ada kasus tertentu setelah dicek ke lapangan ternyata juga tidak sesuai dengan yang ada dalam berita acara. Ya, saya nanti kita menjadi tidak nyaman, kita akan menjadi bulan-bulanan berita yang tidak baik gitu. Dan ini jangan sampai terjadi. Ayo kita lakukan untuk kepentingan kita bersama, kepentingan anak-anak kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.